Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang keduanya ada an-nushrah atau cara mengobati sihir yang diharamkan, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Nah, ini yang diharamkan. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwasanya sihir itu tidak mungkin terjadi kecuali di sana ada kesyirikan, ada kekufuran. Karena sihir itu terjadi dengan bantuan jin, bantuan setan, dan mereka tidak mungkin memberikan bantuan kecuali orang tersebut mau melakukan apa yang mereka senangi, apa yang mereka perintahkan, yaitu oleh bangsa jin, bangsa setan. Dan setan itu tentu ingin menyesatkan manusia, mengajak manusia kepada kekufuran. Ya, sehingga mayoritas ulama mengharamkan, ya, bahkan menganggap ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Ya. Walaupun ada sebagian kecil, ya, ulama yang membolehkan, ya, pengobatan sihir dengan alasan sesuatu yang darurat, tapi pendapat ini sangatlah lemah sekali. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh kita ingin menghilangkan, ya, suatu madarat, ya, dalam hal ini sihir, ya, yang menimpa diri kita dengan alasan darurat, tetapi dengan mengorbankan akidah yang merupakan modal utama kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab neraka. Bahkan lebih baik, kalau seandainya qadarullah kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengobati sihir tersebut, ya, dengan usaha-usaha, sebab-sebab yang disyariatkan, yang diperbolehkan di dalam agama, namun ternyata Allah masih menghendaki sihir tersebut ada pada diri kita, ya, kita belum bisa sembuh, maka lebih baik kita bersabar, ya, bersabar sampai dengan Allah memanggil kita, ya, daripada kita mengorbankan akidah kita, ya, untuk sesuatu yang tidak seberapa, ya. Bisa jadi seseorang dia mengorbankan akidahnya, mengobati sihir yang ada di dirinya dengan sihir lagi, ya, tapi tidak ada jaminan bahwasanya setelah itu dia bisa hidup, ya. Bisa saja setelah dia sembuh dari sihir tersebut dengan cara yang diharamkan tadi, ternyata tidak lama kemudian dia meninggal, maka sungguh kerugian besar, ya. Sudah hilang akidah dari dirinya, ditambah dia pun tidak bisa menikmati kehidupan dunia, tidak bisa menikmati kenikmatan dunia, ya. Maka rugi dua-duanya, ya. Maka lebih baik kita bersabar. Kalau seandainya kita sudah berusaha maksimal yang mengobati sihir yang ada dalam diri kita dengan cara-cara yang disyariatkan, namun Allah masih tetap memberikan ujian tersebut, yang lebih baik kita bersabar dan mengharapkan pahala darinya, ya, karena ujian manusia itu berbeda-beda, ya. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan anak, ya, ada yang diuji dengan suami atau dengan istri, ya. Ada yang diuji dengan tetangga, ada yang diuji dengan
kesusahan, ya, jadi berbagai ujian. Dan ujian itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan masing-masing kita. Kalau kita umpamanya ditakdirkan Allah miskin, gitu ya, berarti kemampuan kita memang dalam hal itu. Artinya kita memiliki kemampuan untuk bersabar dalam kemiskinan. Ya. Kalau ada orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, penyakit yang berat, ya, maka disitulah kemampuan dia. Ya. Jadi setiap orang itu diuji sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak pernah menguji di luar batas kemampuan. Ya. Ibaratnya kalau anak kelas 2 SD, ya, tidak mungkin diberikan ujian soal kelas 4 atau kelas 5. Ya. Kalau ada guru yang demikian, tentu ini guru yang zalim. Ya. Memberikan soal ujian tidak sesuai dengan kemampuan anak. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin yang berbuat zalim kepada makhluknya. Allah bidzallami lil 'abid. Ya, tidak pernah sekalipun Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Yakinlah ketika kita diuji dengan sesuatu, maka kita memiliki kemampuan untuk melewati ujian tersebut. Ya. Yang jadi pertanyaannya tinggal apakah kita mau atau tidak mau lulus dalam ujian tersebut. Ya. Kemudian hadis dalil yang pertama yang dibawakan oleh Musannif rahimahullah, ya, An Jabirin radhiyallahu anhuma, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila 'anil nusyrah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang an-nusyrah. Faqala, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Ya, itu termasuk perbuatan setan. Ya, rawahu Ahmad bi sanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Jadi an-nusyrah, menghilangkan sihir dengan sihir, adalah termasuk perbuatan syaitan. Berarti menunjukkan ini sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Ya. Kita menghilangkan, mengobati sihir dengan sihir, tidak boleh. Ya. Wa Abu Dawud, demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa qala, beliau berkata, su'ila Ahmadu anha, Imam Ahmad pernah ditanya tentang an-nusyrah. Imam Ahmad ini merupakan guru dari Imam Abu Dawud. Ya. Jadi beliau menceritakan bahwasanya dahulu gurunya yaitu Imam Ahmad pernah ditanya tentang an-nusyrah. Faqala, maka beliau menjawab. Ya. Jadi beliau Imam Ahmad menukil athar atau ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Ya, Ibnu Mas'ud yakrahu, membenci hadza an-nusyrah ini kullahu, semuanya. Ya. Mana yakrah? Ya, yakrah di sini, ya, kalau dalam istilah ulama salaf dahulu maksudnya adalah mengharamkan. Jadi bukan makruh dalam pengertian orang-orang belakangan, ya. Jadi bukan makruh dalam artian kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala, bukan. Tapi ketika para ulama salaf dahulu mengatakan makruh, artinya diharamkan. Ya. Sama seperti ucapan para imam yang 4, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kalau mereka mengatakan, ya, akrahu, ya, maka artinya aku mengharamkan. Ya. Dan ini diambil sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Ya. Semua itu, ya, adalah dosanya di sisi Rabb kalian, ya, di sisi Rabbmu adalah makruha, diharamkan. Ayat ini sebelumnya
berbicara tentang syirik dan zina. Ya. Jadi sebelum ayat ini ya, Allah sebutkan tentang syirik dan zina. Kemudian Allah katakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ya, sehingga menunjukkan makruha di sini maknanya diharamkan. Ya. Nah, sehingga ini yang dipakai oleh para ulama salaf terdahulu. Ya. Sila makruh dahulu itu maknanya adalah haram. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud yang mengharamkan nusyrah ini seluruhnya. Ya, nusyrah menghilangkan sihir dengan sihir. Wa fi Sahihil Bukhari. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya an Qatadah, dari Qatadah, qultu, kata Qatadah, ya, aku berkata li Sa'id ibn al-Musayyab, kepada Sa'id bin Musayyab, rajulun bihi tibbun, tentang seorang laki-laki yang terkena tib. Tib di sini maknanya sihir. Yu'akhadhu an imra'atihi, ya, dia terhalangi, ya, tidak bisa mendatangi istrinya. Ayuhallu anhu au yunasyar, apakah boleh dihilangkan darinya, au yunasyar, atau dilakukan nusyrah. Di sini perawi ragu ya, apakah lafaznya itu ayuhallu atau yunasyaru, ya. Yuhallu itu dihilangkan, kalau yunasyaru dilakukan nusyrah tadi ya, menghilangkan sihir dengan sihir. Qala, maka Sa'id bin Musayyab berkata, la ba'sa bih, tidak mengapa, ya, tidak masalah. Innama yuridu nabihi al-islah, sesungguhnya ya, yang mereka inginkan dengannya adalah kemaslahatan. Fa amma ma yanfa'u, maka adapun sesuatu yang bermanfaat, itu dibacakan Al-Qur'an, dibacakan doa-doa dari hadis Nabi SAW, falam yunha anhu, maka tidaklah terlarang. Nah, maka ucapan Sa'id bin Musayyib di sini maksudnya adalah an-nusyrah yang syar'i, ya, an-nusyrah yang disyariatkan, itu menghilangkan sihir ya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan doa-doa dari Nabi SAW. Maka yang seperti ini tidak mengapa, ya, an-nusyrah yang seperti ini tidak mengapa. Waruwiya anil Hasan, kemudian dalil yang ketiga, riwayat dari Al-Hasan, ya, Hasan Al-Basri rahimahullah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la yuhillu sihra illa sahir, tidaklah melepas sihir, menghilangkan sihir, illa sahir, kecuali tukang sihir. Ya, jadi tidaklah menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Nah, maka dari ungkapan ini seakan-akan terjadi pertentangan ya antara perkataan Sa'id bin Musayyab dengan Hasan Al-Basri. Para ulama menjelaskan bahwasanya tidak bertentangan, ya, karena yang dimaksud oleh Sa'id bin Musayyab tadi adalah an-nusyrah yang syar'i, sementara perkataan Hasan ini maksudnya adalah an-nusyrah yang tidak syar'i, yang diharamkan, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Qala Ibnu Qayyim, nah di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan an-nusyratu, yang dimaksud dengan an-nusyrah halus sihri anil mashur, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Wahya nau'ani, dan dia terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama, halun bisihrin mislihi, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal, ya, jadi menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal. Hiyallati min amali syaitan, inilah yang termasuk amalan setan. Jadi yang termasuk amalan setan yang terlarang itu adalah menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan kepadanya lah dibawakan, ya, makna ucapan Hasan Al-Basri. Fa yataqarrabun nasir wal muntashir ila syaitan, ya, sehingga
orang yang melakukan nusyrah ya, dan orang yang dilakukan nusyrah kepadanya ya, mereka mendekatkan diri kepada syaitan bima yuhibbu, dengan sesuatu yang dicintai oleh syaitan ya. Fayubtilu amalahu anil mahsur, sehingga setan tersebut ya mau menghilangkan sihir dari orang yang tersihir tersebut ya. Jadi seperti tadi dijelaskan ya, kenapa diharamkan, karena tentu ketika menghilangkan sihir dengan sihir, otomatis di situ ada isti'anah, minta bantuan kepada setan, dan setan tidak mungkin mau menolong kecuali orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh setan ya, apa yang dicintai oleh setan berupa kemusyrikan, berupa kekufuran ya. Sehingga oke, saya hilangkan sihir dari orang tersebut asal kamu melakukan ini dan ini. Nah, ya makanya terlarang, makanya diharamkan. Wathani, kemudian jenis an-nusyrah yang kedua adalah an-nusyratu birruqyah ya. Nusyrah dengan ruqyah ya, dengan jampi-jampi ya, doa-doa yang disyariatkan, wa ta'awudzat ya. Kemudian mohon perlindungan ya kepada Allah ya, ta'awudzat ya, membaca surat Al-Falaq ya, An-Nas, Al-Ikhlas, wa da'awat dengan doa-doa ya, wal adwiyah al-mubahah, atau bisa juga dengan obat-obatan yang dibolehkan. Apa hada jaizun, maka ini semua boleh ya, an-nusyrah yang syar'i ya. Jadi dengan tadi ya, membaca ruqyah ya yang disyariatkan, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, dengan bisa juga dengan membacakan ta'awudzat ya, atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya, atau bisa juga dengan obat-obatan yang dibolehkan ya. Karena terkadang ada sebagian sihir yang bisa diobati dengan obat-obatan ya, dia ada yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan ya. Di antaranya seperti apa? Itu daun bidara ya. Nah, itu diantara pohon yang bisa menghilangkan sihir ya. Fihi masail. Nah, terakhir di sini ada beberapa kesimpulan ya dari bab ke-27 ini. Al-ula, yang pertama, an-nahyu anin nusyrah ya, larangan dari an-nusyrah, itu menghilangkan sihir dengan sihir, ini yang diharamkan. Atsaniyah, yang keduanya, al-farqu bainal manhiyyi anhu wal murakhasi fihi, perbedaan antara nusyrah yang dilarang dengan nusyrah yang diberikan keringanan padanya, yaitu nusyrah yang diperbolehkan, yang sesuai dengan tuntunan syariat ya. Mimma yuzilul iskal ya, dari hal-hal yang bisa menghilangkan kesulitan ya. Jadi maksudnya bisa menghilangkan kesalahpahaman. Karena kalau tadi kita lihat ucapan para ulama, seakan-akan yang satu ada yang membolehkan, sementara yang satu mengatakan tidak boleh. Maka maksudnya ya, kalau yang dibolehkan itu adalah an-nusyrah yang syar'i, sementara yang diharamkan itu adalah an-nusyrah yang tidak syar'i. Nah, maka penting dari sini ya, penting kita merujuk kepada pemahaman para ulama ya. Dan bukan hanya dalam permasalahan ini, tetapi dalam permasalahan agama secara umum ya. Ketika kita hendak ingin memahami suatu ayat Al-Quran, ingin memahami hadis Nabi, maka penting kita merujuk kepada pemahaman mereka ya, agar tidak salah paham. Nah, di antara sebab timbulnya kesalahpahaman, kesesatan di dalam agama ini, penyimpangan di dalam agama ini adalah karena memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Nabi dengan akal sendiri ya, dengan akal sendiri ya, dengan nafsu sendiri, dengan syahwatnya ya. Maka penting kita merujuk kepada para ulama, terutama dalam hal-hal yang samar atau yang membuat kita bingung. Nah, maka penting kita bertanya kepada para ulama sehingga kita tidak gagal paham, tidak salah paham. Nah, intaha ya, demikian pembahasan dari bab ke-27 ini ya. Nah, insyaallah di bab selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum tatayyur ya. Hadza wallahu alam
Dicukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari kekurangan diri saya pribadi, semoga Allah mengampuni. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.